Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Applying the Gifts. Timotius 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana Petrus meniru Yesus. Yesus berkata, Talita kumi. Dia berkata pada Dorcas atau Tabita, Tabita kumi. Dan kita juga melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus, itu yang dilakukan oleh kita murid-muridnya. Tetapi saya juga bersyukur dalam hidup saya ada hamba-hamba Tuhan yang saya bisa tiru. Yang saya bisa tiru yaitu apa yang mereka perbuat. Pengalaman saya pertama ketemu Bapak Abraham Alexander Seputra itu begitu membekas pada saya. Pada waktu saya datang ke gereja yang kecil itu, yang kalau hujan sudah nggak bisa dengar apa-apa karena itu cuma terbuat dari tenda aluminium awning itu. Dan pada saat itu ada seorang bapak yang lumpuh. Dia ambil, yaitu tongkat yang kaki 3 itu, dia hancurkan dan berkata dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. That's simple. In the name of Jesus. Lalu bagaimana tentang mengusir setan? Saya belajar dari seorang ibu sederhana bernama Ibu Erna Tan. Ibu Erna Tan ini saudaraku, dia dikenal sebagai Nabiah di Surabaya. Dan pertama kali saya diajak oleh beliau, yaitu karena ada seseorang yang kerasukan setan. Ya, saya masih ingat jalannya Nginden Gang 2 di Surabaya, saudara. Ketika kita masuk sana, suasana serem juga. Bukan cuma hari Jumat, saya bukan tahayul, saudaraku, tapi itu melalui kuburan. Dan sampailah kita ke rumah itu, dan ada seorang wanita yang sudah tidak makan 3 hari, dan ketemu dengan Ibu Erna. Dia menyeringai, serem, saudaraku. Ya. Dan Ibu Erna marah kepada roh jahat itu. Dia berkata begini, minggu lalu tak usir di Jalan Embong Malang, sekarang kesini bikin repot orang. Saudaraku, dia marah kepada roh jahat itu. Tetapi dia berkata, Arifin, kamu yang usir. Pertama kali, saudara. Dan karena itu saya berteriak, dalam nama Yesus. Seorang Surabaya, saudara ya. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya nggak keluar, saudara. Yang keluar Pak RT, marah-marah pada saya. Beliau seorang marinir yang gagah, badannya besar, kumisnya melintang, berarti sudah tingkatan perwira, bukan ya? Lalu saudaraku pada saat itu dia berkata, ini loh Pak, orang yang besar itu ketakutan lihat wanita itu menyeringai dan suasana yang mengerikan. Tapi di sana saya belajar sesuatu. Roh dalam kita jauh lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sekarang itu dapatkanlah mentor-mentor yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, mujizat masih berlangsung. Sebab kebanyakan orang Kristen percaya cessation, yaitu mujizat sudah tidak lagi ada. Kisah Rasul selesai, kitab Wahyu selesai. Saudara perhatikan, kisah Rasul tidak pernah ada di end, saudara. Ya, karena apa? Tuhan masih memakai saudara dan saya. Karena itu saya belajar
daripada hamba-hamba Tuhan bagaimana menyampaikan firman Allah, bagaimana melayani, bagaimana counseling. Dan kiranya Tuhan juga memakai setiap Anda dapatkan mentor yang mendidik saudara to apply the gift of the Holy Spirit yang ada pada Anda. Kalau karunia untuk melayani, lakukan segenap hati. Karunia pernubuat, lakukan dengan iman. Dan karunia memberi, karunia mengasihi, lakukan dengan tulus hati. God bless you. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Kristus saja berkata, putra tidak bisa kalau tidak melihat Bapa. Mari kita pandang selalu pada Kristus. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom. Pagi hari ini lengkap ini ya. Ada bapak-bapak di sini. Choir kita ya. Ini RMGC. Wah, ini Rockman Timber Choir. Luar biasa. Bersama dengan anak-anak Rocky ada di tempat ini. Kita ini lengkap pagi hari ini. Dan kita mau bersemangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Bukan
Allah di pagi hari ini. Mulut, bibir, lidah kami, bahkan hati kami boleh menyembah Raja di atas segala raja yang adalah Bapa kami. Bapa yang luar biasa, Bapa yang sungguh mengasihi seluruh kehidupan kami. Tidak boleh ada di tempat ini yang menyangkal Tuhan. Tidak boleh ada yang tidak percaya kepada Dia. Karena Allah sungguh baik, sangat baik. Dia Bapa segala-galanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pegang seluruh hidup kami dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dekat kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Pagi hari ini keluarga-keluarga boleh dipulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih buat kota Jember Tuhan, Kabupaten Jember yang Tuhan berkati, limpahi dengan kasih setia. Karena kebaikan Tuhan buat kota ini, karena kebaikan Tuhan buat setiap kita, keluarga-keluarga di tempat ini, keluarga warga kerajaan surga yang ada di tempat ini, di Jember ini Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dilimpahi oleh senantiasa anugerah berkat rahmat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, juga buat seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik Bapak Timotius Arifin beserta istri sebagai gembala senior kami Tuhan. Juga Bapak Isa Sutanto Latif beserta istri Tuhan. Bapak Beni Kristanto beserta istri Tuhan. Engkau bawa setiap kami Tuhan untuk boleh mengenal Tuhan melalui mentor-mentor kami Tuhan. Dan kami boleh mengaplikasikan Tuhan semua karunia Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, ketetapan hati kami melakukan kehendak Tuhan di atas kehendak manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan setiap warga kerajaan yang diberkati Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama mau katakan amin, haleluya. Allah ada di tengah kita, besar Dia, sungguh dahsyat Dia, kebaikannya melampaui segala-galanya. Oh haleluya, Engkau di tengah kami Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan tersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar,
kami adalah penyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami harus mempersembahkan persembahan kepada Engkau, yaitu seluruh kehidupan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepada Tuhan. Ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Semua pernah ditolong Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan ada di mana, saudara? Ada di hati kita, ya, ada di hidup kita. Jadi waktu kita memuji, memuliakan Tuhan, ekspresikan betapa bangganya saudara dan saya, betapa bahagianya kita dimiliki dan memiliki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nyanyi lagi pujian yang tadi. Tuhan Allah di tengah kita, dan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang besar. Katakan Dia besar. Dia besar. Yuk ikuti gerakan dari choir di depan kita. Haleluya. Tuhan Allah besarnya di mana? Amin. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Coba semua kepalkan tangan. Besarnya Tuhan saudara itu seperti apa sih? Karena besarnya tangannya masih ngincup gini. Masa besarnya gini saudara? Besarnya gimana? Oke. Katakan besar. Rayakan kemenanganmu di dalam Tuhan. Jemaat lebih lagi. Jemaat sendiri nyanyikan besar.
berdoa. Kami bersyukur, kami menyembah Allah yang besar. Rancangan-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu juga besar, hebat, luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu kami warga kerajaan Allah, setiap representative of Christ Kingdom, perwakilan dari kerajaan-Mu, kami lebih antusias lagi. Tahun ini kami melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat bapak-bapak kita yang luar biasa. Semangatnya besar. Haleluya. Saya udah nahan itu sih Pak. Terus Bapak menyatakan sendiri gitu kan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar saudara? Beneran? Haleluya. Memang benar. Amin ya saudara. Oke, saudara, hari ini adalah minggu yang terakhir kita bicara tentang karunia roh. Jadi selama 3 bulan ini kita banyak belajar, banyak membahas, saudara mendengarkan, dan jangan lupa untuk menghidupinya. Amin. Amin, 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 gitu kan ya. Tidak secepat Pak Wahyu saudara ya. Selama 3 bulan ini kita mendengarkan tentang karunia roh atau spiritual gift saudara ya. Yang di bulan Januari itu kita bicara tentang understandingnya. Ya, pemahaman, mengetahui karunia roh yang Tuhan berikan buat kita. Dan tentu bahwa setiap kita adalah orang-orang percaya yang dimana Tuhan mempercayakan karunia roh itu saudara dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengacu pada perumpamaan yang Yesus sendiri berikan buat setiap murid-muridnya, paling tidak setiap orang itu ada satu, saudara ya. Nah, kemudian di bulan Februari lalu sampai di bulan Maret ini juga kita bicara tentang bagaimana mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada 2 respon salah. Jadi kalau mungkin dibilang minggu ini adalah minggu di mana kita konklusi dari sepanjang 3 bulan ini, saudara. Didapati ada 2 respon yang salah ketika yang berhubungan tentang karunia roh ini, saudara ya. Respon salah yang pertama adalah acu tak acu, abai, saudara. Ya, jangan dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah acu tak acu. Kalau saudara kita sudah dengar dikatakan jangan lalai, sama-sama bilang lalai. Nah, kelalaian itu di dalamnya mengandung unsur acuh, abai, ya, ndak menganggap penting, bahkan cenderung kemudian apa sih gitu kan? Itu hanya milik segelintir orang gitu. Itu kan hanya untuk para pendeta-pendeta. Itu kan hanya untuk yang dibilang hamba Tuhan, hamba Tuhan. Lah, kalau untuk hamba Tuhan lantas kita hamba siapa dong? Gitu kan, saudara ya. Nah, lalu respon yang kedua adalah melakukan, tapi kita out of the track, saudara. Kita keluar dari jalur, ya. Kita melakukan, tetapi fokus dan kemudian motivasi kita melakukan itu tidak tepat. Nah, ini juga jangan sampai, saudara ya. Kalau yang pertama tadi tidak melakukan, ya yang dilakukan ya udah cuman dengar, ya sudah selesai. Udah selesai gitu saudara. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini melakukan. Dia melakukan dengan karunia-Nya. Tetapi dia kemudian melakukan sekehendaknya sendiri. Juga bisa jadi untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri. Tentu Bapak Ibu Saudara pernah berjumpa dengan firman Tuhan yang berkata begini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang berkata, Tuhan, aku telah bernubuat demi nama-Mu.
Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah menyembuhkan demi namamu. Bukankah itu karunia? Karunia bukan? Ya, karunia. Tapi jawaban dari Allah kita adalah, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai engkau sekalian pembuat kejahatan. Mengapa disebut jahat? Karena melakukan di luar hukum dari raja. Nah, kekasih Tuhan, dua hal ini atau dua respon salah ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Amin. Tidak pasif, tidak lalai, tidak apatis. Saudara, apatis itu masa bodoh. Tapi juga yang kedua, ndak kardiman, ya, ndak sakarepe dhewe, saudara. Bahwa Roh Kudus yang kita memperlengkapi hidup kita dengan karunia, itu juga adalah roh yang tertib dalam hidup kita. Di situ ada penguasaan diri, ada penundukan diri, ada kerendahan hati, ada kesabaran dan sebagainya, saudara. Nah, pada pagi hari ini kemudian konklusi apa yang kita dapatkan lagi? Bahwa karunia roh itu diberikan kepada gereja Tuhan. Katakan sama-sama, saya gerejanya. Kalau bicara gereja itu tidak bicara tentang gedung. Kalau memang gereja adalah gedung, saudara, tempat ini adalah gedung tapi bukan milik kita sendiri. Nah, berarti kita bukan gereja dong, gitu. Ada juga sekumpulan orang percaya, mereka yang beribadah tidak di dalam gedung seperti kita sekarang ini. Mereka ada di bawah pohon-pohon, saudara. 25 tahun yang lalu saya ada di kumpulan orang percaya seperti ini. Di pedalaman Kalimantan Utara sekarang, waktu itu Kalimantan Timur, saudara. Terkadang kami ibadah itu ya udah lesehan gitu, saudara, di bawah pohon. Kita ada di tempat yang dinamakan transmigrasi itu, saudara, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja juga bukan bicara tentang organisasi, saudara. Tapi gereja yang dimaksudkan adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, dan itu adalah saudara dan saya. Waktu kita sudah dipanggil keluar, kita tidak kemudian berhenti kepada yang namanya beragama Kristen. Itu sangat tidak cukup. Mengambil langkah untuk saudara masuk dalam baptisan selam, itu adalah langkah awal kita. Lalu catat ini, saudara, bahwa karunia roh itu diberikan buat kita supaya kita menjadi gereja yang berfungsi. Amin. Berapa banyak manusia yang merasa tidak memiliki arti dalam hidupnya karena dia merasa gini, aku enggak ada gunanya hidup. Saudara pernah dengar itu? Atau mungkin saudara, di antara kita pada pagi hari ini ada yang pernah berpikir demikian. Hidupku enggak ada gunanya, hidupku enggak ada artinya. Karena apa? Karena kita rasa, buat apa hidup saya ini? Ya, mungkin saudara mengalami banyak penolakan, banyak kekecewaan atau apa, saudara. Lalu kemudian ada orang yang kemudian berkata, dia tidak berarti apa-apa. Nah, saudara, kalau Yesus bagi kita memberikan karunia roh supaya kita berfungsi, lantas saudara, mengapa kita berdiam diri? Kita bukanlah orang Kristen yang hanya bikin panas bangku gereja setiap minggu. Saudara semua adalah orang-orang penting di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nah, saudara, karunia roh itu diberikan buat kita. Boleh tampilkan multimedia? Supaya setiap kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Jangan dibalik, saudara. Bukan serve other lalu serve God. Ini pola yang harus seperti ini. Serve God, serve other, saudara. Melayani Tuhan dan baru melayani yang lain. Firman Tuhan berkata begini, kasihilah, inilah hukum yang terutama, begitu kan? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, dan hukum yang kemudian selanjutnya barulah, kasihilah sesamamu seperti. Nah, saudara, kekasih Tuhan, saya tidak berlama di sini, tapi saudara dan saya perlu ikuti. Yuk kita konsentrasi, saudara, sebab di bulan depan kita akan
bicara tentang yang berikutnya, saudara ya. Nah, pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang atau warga kerajaan Allah yang sudah memahami fungsi dalam setiap hidup kita. Orientasi atau dorongan kita dalam hidup kita hanya untuk melayani Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang melayani Tuhan itu tidak egois. Dia pasti juga memiliki nanti kita akan belajar, saudara, mengapa orang yang melayani Tuhan itu sudah pasti secara otomatis dia punya dorongan untuk melayani sesama, terutama di dalam tubuh Kristus ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, tetapi judulnya adalah ini, saudara ya. Here I am God. Ini aku Tuhan. Saudara, ternyata ketika kita mengaplikasikan karunia roh dalam hidup kita, itu bukan karena kuat dan hebat kita. Yang Tuhan cari juga yang Tuhan mau berikan karunia, yang Tuhan mau pakai dengan karunia yang daripadanya. Bukan melihat strata sosial, saudara. Berapa simpanan atau kekayaan yang saudara dan saya punya, tidak. Tuhan mencari orang yang bersedia. Ada orang hebat, kemampuannya TOP BGT. Tapi selama dia tidak menyediakan hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan, dia tidak bisa menjadi alat di tangan Allah. Karena tidak bersedia. Dan Allah tidak pernah paksa kita, saudara. Allah tidak pernah paksa umatnya untuk apa? Untuk melayani dia. Sebab apa, saudara? Kita melayani dia atau tidak melayani dia, Allah adalah tetap Allah. Bahkan kalaupun tidak ada yang mau, dia bisa pakai batu. Firman Tuhan sudah tegaskan itu, saudara. Nah, Yunus, kita belajar dari hamba Tuhan ini, saudara. Seorang nabi yang bernama Yunus mendapatkan panggilan dari Tuhan. Dikatakan Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Amitai itu bapaknya, saudara. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya tadi sempat singgung. Yunus adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Ya, saudara, dia mendapatkan panggilan dari Allah. Menarik, kita perlu tahu, saudara, arti dari nama Yunus itu artinya merpati. Bahwa kalau Tuhan itu ternyata kita memanggil sesuai dengan nama kita, itu luar biasa, saudara. Arti dari nama Yunus itu merpati. Pasti saudara dan saya tahu ya, merpati di zaman kapan itu, saudara? Zaman dahulu, dahoeloe gitu, saudara ya. Dahulu merpati ini dipakai untuk membawa surat. Ada yang tahu itu? Ya, mungkin kalau anak-anak yang zaman sekarang sudah kurang jarang ya, sudah jarang mendengar tentang hal itu. Merpati juga punya sebuah makna lambang dari Roh Kudus, saudara ya. Nah, Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk membawa kabar dari Roh Allah. Dan yang kali ini, yang di ayat yang di mana kita baca, di mana Yunus mendapatkan panggilan oleh Tuhan untuk dia menyampaikan berita ke Niniwe, berita dari Allah. Peristiwa Yunus ini sangat terkenal, saudara ya. Apalagi kalau dari anak-anak sekolah minggu, saudara. Yunus dia tidak taat, biasanya kita gitu kan ya dengannya. Terus anak-anak, iya tante, terus Yunus itu diemplok iwak hiu. Dulu saya dengar gitu, saudara. Iwak paus, bukan iwak tahu, iwak tempe, saudara ya. Ikan paus, ikan hiu. Padahal firman Tuhan itu bilang ikan besar. Tidak tercatat di situ ikan hiu atau ikan paus. Iya, itu sebatas itu yang kita pahami. Tapi empat pasal dari kitab ini saya renungkan, saya baca bolak-balik. Saya kemudian gini, kita ini kayak Yunus. Yunus itu mewakili kita loh, saudara. Nah, waktu kita melayani Tuhan,
Waktu kita menjadi orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan, saudara dan saya tidak boleh keluar dari yang namanya ini. God's calling, panggilan Allah. Kalau bukan panggilan Allah, jangan memanggil diri sendiri. Oh, ini panggilan saya, ini panggilan saya. Sedangkan tidak ada apa istilahnya keabsahan dari Allah sendiri yang memakai setiap hidup kita. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kobarkan karunia yang Tuhan berikan kepadamu melalui penumpangan tangan para penatua. Jadi bicara tentang panggilan Allah dalam hidup kita, kata kuncinya adalah taat. Yunus ketika memperoleh panggilan itu, saudara, dan saya percaya bahwa firman yang sama terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita harus meyakini, kita harus tahu supaya kita bisa berespon benar bahwa panggilan itu adalah kepercayaan. Panggilan Allah itu adalah anugerah dalam hidup kita. Saya mesti kasih tahu buat saudara dan buat saudara semua di tempat ini. Gereja ini, saudara, kalau bicara tentang pelayanan dan panggilan Allah, tidak hanya kemudian dibatasi pelayanan di dalam kota, ruangan sekota ini yang namanya ibadah, yang namanya gereja secara denominasi, saudara. Tapi pelayanan saudara dan saya bisa keluar dari tempat ini. Di tempat saudara di mana bekerja, saudara sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai dokter, saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Tidak ada lagi di tempat ini yang berkata, saya, Pak Benny sudah berapa minggu lalu berkata, saya jemaat biasa, saya jemaat, apalagi ini saudara, jemaat awam. Sudah tahu ya, sudah masih ingat arti kata awam? Ya, benar saudara. Arti awam itu idiot, saudara. Ya. Nah, jangan mau, saudara, sebab apa? Kita semua, nah, asalkan kita ini kemudian saudara itu tadi, jangan sampai juga melangkah sekehendak hati kita sendiri. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita ini butuh kepekaan. Setelah peka apa? Butuh ketaatan dalam hidup kita. Yunus, saudara, ya, kalau kita kemudian berkata tentang panggilan, ya ini sebuah pertanyaan yang datang kepada saudara. Apakah respon saudara terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan, panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Sebab apa, saudara? Waktu Yunus dia kemudian disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia lari dari yang namanya panggilan Allah. Jangan sampai saudara dan saya melakukan ini. Secara fisik saudara tetap beribadah. Tapi bagaimana di dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya? Apakah saudara memberikan kesengajaan untuk saudara ini menjadi semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin peka terhadap kehendak Tuhan? Itu adalah salah satu wujud di mana kita bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita. Yunus, saudara, dikatakan pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ini pernyataan, salah satu pernyataan Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan yang menelan dia, saudara. Yunus berkata begini, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ini situasi yang ada di dalam situasinya Yunus di dalam perut ikan. Saya sendiri berpikir gini, kayak apa baunya ya? Tidak mungkin ada AC kan? Ya saudara, tidak ada batap di situ, tidak ada shower, tidak ada water heater, tidak ada internet. Halo, saudara, dia tidak bisa lakukan Instagram, buka akun Facebooknya, nggak bisa, saudara. Lalu kemudian ini, saudara,
Yunus berkata begini, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Berapa banyak kita ini seringkali mengandalkan kekuatan kita, lalu pada satu titik jedok, saudara. Kita tidak bisa bikin apa-apa dengan segala yang kita punya. Saudara pernah alami itu? Tidak ada yang bisa memberikan kelegaan. Ada orang yang bilang gini, uang itu bisa beli kasur mahal. Tapi uang tidak bisa kasih kita membeli yang namanya tidur nyenyak. Betul ya Eko? Haleluya. Kasurnya sudah mahal, tapi jiwanya saudara, wah capek saudara. Dikuasai kekhawatiran, walaupun kasurnya itu mahal, bagus. Waktu saudara beli kasur itu, salesnya bilang, Bapak kalau tidur di sini, wah bangun itu seger Pak, seger Bu, gitu kan. Tapi ini sampai jam 12. Sampai jam 1 pagi, kelop. Mungkin ada juga air mata di situ. Saudara tetap gelisah, saudara tetap khawatir. Tapi ternyata saudara, Yunus berkata, teringatlah aku kepada Tuhan. Saya renungkan demikian. Terkadang Tuhan itu memang pakai perut ikan. Memasukkan saudara dan saya dalam perut ikan. Di mana saudara kita ada di situasi di mana betul-betul kita dibikin zero. Berapa? 0. Tidak bisa andalkan apa-apa. Kalau ada singkatan KUHP, kalau ada uang, habis perkara. Saudara, ada yang di antara saudara ngalami, enggak ternyata Bu, enggak bisa ternyata. Nah, Tuhan pakai situasi perut ikan, supaya apa? Yunus katakan, supaya dikatakan kita ingat kepada Tuhan. Supaya kita menyadari. Coba saudara tepuk dahi saudara, sadar. Ingat ya. Kita itu kan dibilang gini, jangan lupa diri. Tahu istilah itu ya? Jangan lupa diri. Jangan, bahkan gini, jangan lupa daratan ya. Saudara, jangan lupa diri. Ingat bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, bahwa kita ini adalah ciptaannya yang mulia, bahwa waktu Dia menciptakan kita, Tuhan menaruh yang namanya misi kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dan itu kita lakukan juga bukan dengan kekuatan kita. Waktu kita pakai kekuatan kita, seberapa hebat dan seberapa luar biasanya, tentu akan kembali saudara, akan ketemu kepada yang namanya jiwaku letih lesu, saudara. Jadi kalau hidup di dalam panggilan Tuhan, saudara, itu enak buat kita, sekalipun demikian. Orang yang berjalan di dalam panggilan Tuhan, tidak kemudian membebaskan kita terlepas dari yang namanya tantangan dan persoalan. Haleluya. Ya, jadi kalau kita kemudian hidup melayani, hidup melakukan kebenaran, hidup kemudian melakukan kehendak Tuhan, itu semua saudara kita tidak dibebaskan dari yang namanya hidup tanpa masalah. Tidak. Buktinya di dalam Alkitab dikatakan Saulus ketika dipanggil kemudian namanya berganti jadi Paulus. Apa yang dihadapi Paulus saudara? Dia mengalami banyak hal, dia mengalami di penjara, karam kapal, dianiaya, dicambuk, saudara. Tapi Paulus yang adalah Saulus asalnya, saudara. Dia terus berkata apa? Aku berlari-lari kepada tujuan, menuju kepada panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tentu saudara, serve God, serve other. Kalau saudara dan saya fokus kita kepada yang namanya manusia, kita akan selesai pada satu titik.
Kalau kemudian waktu kita mengaplikasikan karunia dalam hidup kita untuk keuntungan kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, maka ketika tidak ada keuntungan dan tidak terpenuhi kepentingan kita, kita akan berhenti. Tapi kalau kita melayani Tuhan, lebih dari semuanya, mau ada badai, mau ada gelombang, kita tetap melayani Tuhan. Setelah Yunus, dia kemudian di dalam perut ikan itu dia mengalami kesadaran akan Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, ikan itu memuntahkan. Ya, sama-sama bilang dilepeh. Dilepeh itu kayak apa saudara? Ya, dilepeh, dimuntahkan sama ikan saudara. Lalu kemudian datanglah firman Tuhan ini. Di dalam pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kita berhenti dulu di sini. Kalau Tuhan memanggil kembali Yunus, saudara, bukan berarti panggilan Tuhan, anugerah Tuhan itu bisa dipermainkan. Jangan kita kemudian, kan ada kesempatan yang kedua. Kalau ada, saudara ya, karena tidak selalu ada. Saudara setuju? Tidak selalu ada. Waktu kemudian Yunus mendapatkan kesempatan yang kedua, itu pun ada harga yang harus dia bayar. Nih kita kalau jalan mundur, kalau misalnya Yunus cukup sekali, dia tidak perlu ada di perut ikan. Betul? Dia tidak perlu mengalami, wah, aroma yang tidak enak, gelap, apa sudah tadi saya bilang, tidak ada AC, tidak ada PLN di situ, tidak ada listrik di situ. Tidak perlu mengalami itu semua jika Yunus kemudian ketika mendapatkan panggilan yang pertama, pergi ke Niniwe, beritakan kabar dari Allah kepada kota Niniwe. Dia lakukan, dia tidak perlu masuk perut ikan. Nah, waktu ada kesempatan kedua, itu berarti harus kita ini, saudara, hati-hati. Jangan sampai kemudian kesempatan yang kedua kita pergunakan dengan salah kembali. Yunus kemudian dikatakan apa saudara? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah saudara, kemudian dikatakan demikian. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan, saudara. Nah ayat yang kelima berkata demikian. Setelah Yunus memberitakan peringatan itu, dikatakan orang Niniwe sama-sama katakan percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, saudara. Orang dewasa maupun anak-anak, kalau saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya, sampai ternak sekalipun itu puasa, saudara. Sama rajanya disuruh puasa, supaya ada belas kasihan Allah, supaya Tuhan Allah itu tidak menghukum kita. Demikian yang raja sampaikan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, waktu kita mempergunakan karunia yang Tuhan berikan buat kita, saudara dan saya yang pertama tadi tidak boleh lepas dari yang namanya panggilan Allah. Nah yang kedua, saudara harus menangkap yang namanya God's compassion, belas kasihan Allah. Ini kata kuncinya adalah kasih. Kalau bicara kasih adalah soal hati, saudara. Sumber dari segala kehidupan manusia itu berasal dari hati. Haleluya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, apalagi kita menyebut diri melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara harus pahami ini, supaya saudara tidak kaget. Tidak ada pelayanan tanpa sacrifice. Halo? Yang setuju angkat tangan? Boleh saya tanya, jawab cepat saudara ya. Apa yang dikorbankan ketika kita melayani? Waktu. Yang keras dong saudara.
Pekerjaan, tapi diatur ya Pak. Oke, terus keluarga, lalu apa? Kesukaan. Nah, lebih kayak gitu saudara ya. Jadi kalau bicara keluarga, pekerjaan jangan salah paham. Itu termasuk waktu. Tapi bukan berarti ditelantarkan pekerjaan dan keluarganya. Diatur saudara. Kalau lagi ada waktu sama keluarga ya betul-betul quality time. Waktu keluarga tapi masing-masing pegang handphone. Podo wae ndak berkualitas waktunya. Masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Pekerjaan demikian saudara. Melayani Tuhan, pekerjaan ditata, diatur saudara ya. Ya, jadi waktu kesenangan sendiri. Materi? Apalagi? Perasaan? Loh kok jadi saya yang nanya? Ya. Perasaan itu bicara ego, saudara ya. Karena ketika Tuhan kemudian katakan bahwa utamakan kepentingan orang lain. Jadi kalau kita ngomong sacrifice, kita punya teladan yang luar biasa. Bulan depan kita akan memperingatinya, saudara. Siapa? Yesus. Yesus punya kepentingan waktu Yesus lahir. Waktu dia mati, saudara, kepentingannya adalah siapa? Saudara dan saya. Kalau ngomong kepentingan Yesus sendiri, ngapain, saudara? Enak di surga sama Bapa, gitu kan? Nah, saudara, tapi hati belas kasihan Allah itu yang ada pada kita. Karena apa, saudara? Ketika setelah diserukan untuk berpuasa, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-10 dari pasal yang ketiga, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun membatalkannya. Di dalam terjemahan NIV dikatakan menyesallah Allah, dikatakan he had compassion. Muncul belas kasihan Allah waktu dilihat bagaimana orang Niniwe, mereka berpuasa, berkabung, merendahkan hati mereka. Mereka berbalik dari mereka menyesali jalan-jalan mereka yang jahat, saudara. Dan ini bukan pertobatan tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Besoknya lagi tobat, besoknya lagi kumat. Tidak seperti itu, saudara. Karena Allah kita tidak bisa dipermainkan. Tuhan sendiri berkata, kalau Dia memberikan kemerdekaan kepada kita, kemerdekaan itu tidak kemudian dipergunakan dengan sia-sia, apalagi untuk berbuat dosa. Jadi, waktu kita kemarin ikut Kingdom Gathering, yang ikut Kingdom Gathering boleh angkat tangan. Kita mendapatkan pernyataan apa, saudara? Tidak ada orang yang tidak bisa dirubah. Tidak ada, amin? Saya bisa dirubah waktu saya ketemu Tuhan. Tidak ada orang yang aku ya wes gini ya gini. Aku memang terlahir itu begini ya begini. Tidak ada. Ada orang yang kemudian saya lahir, saya tinggal di keluarga yang menolak saya. Demikian apa selanjutnya saudara, ada satu orang saudara pernah datang kepada kami, saudara. Dia ini adalah anak yang kemudian ditinggal di tempat di mana ibunya melahirkan dia, di bidan, saudara. Ibunya kemudian meninggalkan dia, singkat cerita, dia kemudian diangkat anak oleh seorang anak Tuhan. Anaknya ini tumbuh, lalu waktu dia besar dia tahu bukan hanya dia diangkat oleh orang tua angkatnya, tapi dia juga tahu bahwa dia adalah anak yang ditinggal di tempat praktek seorang bidan, saudara. Dan itu mendatangkan kepahitan buat dia. Dan itu yang seringkali diungkapkan seperti pembenaran dari apa yang dia lakukan, tingkah lakunya yang tidak karu-karuan, saudara. Susah diatur, saudara. Susah untuk nurut, taat, saudara, sama mamanya, mama angkat maksudnya, saudara. Nah, tapi saya bilang gini, kamu perlu ketemu Tuhan.
Jadi kalau misalnya, ya gimana? Ya saya gini nih karena saya sudah ditolak dari bayi. Saya bilang gini, lah terus kenapa emang? Karena kamu sekarang adalah anak Tuhan, dibeli dengan darah yang mahal. Halo? Apakah darah Yesus itu kurang cukup bagi dia untuk menyelesaikan masa lalunya? Untuk menyembuhkan kekecewaannya, untuk membalut luka hatinya? Apakah kurang karya Yesus di atas kayu salib? Waktu kami doakan saudara, Tuhan mendorong kami. Saya ambil baskom isi air, lalu saya ambil anduk kecil. Saya basuh kakinya. Wah, pelepasan saudara. Saya basuh kakinya. Ya, saya itu cuci kakinya itu saudara. Dia meraung-raung menangis. Di situ dia keluar saudara. Wah, saya waktu itu saudara meminta maaf kepada dia. Ibu minta maaf. Saya meminta maaf atas orang tua kandungnya, maksudnya gitu. Yang terpenting apa saudara? Bukan dari membasuh itu. Yang kita mau capai adalah anak ini ketemu sama Tuhan. Sekalipun ayah dan ibumu menolak engkau, tapi engkau sekarang punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Allah yang adalah kasih itu menerima engkau. Jadi saudara, tidak ada orang yang tidak bisa dirubah. Jangan lagi lakukan legitimasi terhadap karakter saudara yang sebenarnya saudara tidak mau berubah dari situ. Saudara melakukan saudara kemudian pembenaran dari masa lalu atau dari perilaku orang lain kepada saudara. Tidak lagi. Karena saudara berkata, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lalu sudah berlalu dan yang baru itu yang akan datang. Yunus, saudara, di kitab Yunus ini, saudara dikatakan bahwa Allah membatalkan hukuman yang dirancangkan kepada kota Niniwe. Di sekitar kita itu ada Niniwe, saudara. Saudara dan saya hanya dengan God's compassion, hanya dengan belas kasihan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yang membuat kita bisa melihat, membuat kita peka, membuat kita tergerak dan bergerak untuk kita menjadi jawaban bagi Niniwe di sekitar kita. Sebab saudara, firman Tuhan berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Sama-sama katakan untuk. Ya, jadi Roh Allah itu ada pada kita. Tuhan mengurapi kita untuk bukan kita menjadi seorang yang hebat, terkenal, ternama, tersohor. Tidak. Tapi peruntukannya Roh Tuhan itu ada pada kita. Urapan Tuhan itu beri buat setiap hidup kita. Karunia dipercayakan buat kita. Untuk kita ini menjadi jawaban bagi orang-orang yang firman Tuhan catat demikian. Dikatakan bahwa ada orang miskin, ada orang tertawan, ada orang-orang buta, ada orang yang tertindas, saudara. Ada Niniwe di sekitar kita. Ada orang-orang miskin. Miskin tidak selalu bicara materi. Miskin pengharapan, miskin damai sejahtera, miskin sukacita. Saudara dan saya yang sudah terkoneksi dengan sumber damai sejahtera itu, saudara dan saya lah yang memberikan damai sejahtera buat mereka. Ingat 2020 saudara, waktu kita masuk di dalam yang namanya lockdown. Saudara, kita perlu kadang-kadang ingat peristiwa itu saudara. Kita kalau lagi ngobrol kita, kok bisa ya ada zaman kayak gitu. Semua harus diem gitu saudara. Mobilitas bukan cuma terakhir aja dikurangi gitu saudara. Lah waktu itu kan harus dalam rumah. Sudah di dalam rumah, antar anggota di dalam rumah harus jaga jarak. Saudara ingat itu? Ada begitu banyak orang saudara yang mengalami pukulan-pukulan dalam hidupnya. Rumah tangga saudara yang tadinya kelihatannya tidak ada apa-apa. Tahu-tahu jeder. Saudara terjadi konflik. Bahkan saya mendengar di
di televisi, saudara, tingkat perceraian bukan hanya di Indonesia, di luar Indonesia juga terjadi, meningkat, saudara. Jadi di lockdown duduk terus mesra-mesraan ternyata. Loh, kan di lockdown itu kan kalau suami istri kan ketemu terus. Lah ini malah tambah buyar, saudara. Ekonomi juga begitu. Ada banyak hal, saudara, yang kemudian mengalami goncangan. Tapi orang-orang, firman Tuhan katakan kepada kita, hanya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Firman Allah. Bukan firman Allah yang kita, saudara, dengar, yang kita tahu sampai di logika, di otak kita. Tapi firman yang dihidupi, firman yang dilakukan. Justru kita melihat, bahkan gereja kita lakukan. Waktu masuk pandemi, saudara, waktu masa-masa lockdown, kita bagi sembako. Kita bagi apa, saudara? Kita bagi apa, saudara? Karena apa? Karena kita kemudian tidak kemudian memikirkan diri sendiri. Malah justru mikirin diri sendiri, lama-lama sutris kan. Tapi firman Tuhan berkata begini, supaya hidup kita menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengabarkan kepada mereka ada Yesus. Supaya mereka mengalami kekayaan di dalam Tuhan. Memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Menjadi penglihatan bagi orang-orang buta. Buta apa? Buta kebenaran. Buta tujuan hidup. Buta tidak bisa melihat masa depan. Lalu kita katakan, ayo Pak. Kalau orang-orang muda, ayo bro. Bangkit, ayo bro, ada masa depan di dalam Tuhan. Ada hari depan yang penuh harapan, yang Tuhan janjikan buat kita. Itu kemudian tidak ditunggu dengan lipat tangan begini, saudara. Tapi apa? Ayo, yang antusias. Antusias itu berasal dari kata entheos, yang artinya en di dalam, theos itu theo, itu Tuhan. Jadi selama Tuhan ada dalam diri kita, orang itu pasti semangat. Halo? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sekarang ini. God's compassion itu membuat kita ini melihat jiwa-jiwa, melihat di sekitar kita. Itu dengan sudut pandang Tuhan. Kita belajar dari Yunus. Saudara dan saya akan mengerti ini. Mengapa Yunus itu dia tidak mau ke Niniwe. Dia langsung lari, berputar, berbalik arah, saudara, ke Tarsis. Nah, terungkap ketika apa? Waktu Tuhan membatalkan hukumannya, kemudian Yunus bilang gini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Loh, ini aneh, saudara. Yunus itu tidak suka Niniwe itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yunus itu maunya Niniwe mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ada alasan mengapa Yunus kesal, saudara, ya. Bahkan di percakapan Yunus dengan Tuhan, Tuhan ngomong gini, layakkah engkau marah? Jadi saya ternyata memakai kata itu masih saya perhalus, saudara. Yunus kesal, tapi ternyata Tuhan ngomong gini, layakkah engkau marah? Karena ketika Allah berbelas kasihan kepada Niniwe, Yunus sebaliknya. Sebab Niniwe itu adalah musuh dari orang Israel. Sebab pada sejarahnya, saudara, di waktu-waktu sebelumnya, orang Israel ini, saudara, mereka adalah orang-orang tawanan dari Raja Asyur. Dan Raja Asyur, orang-orang Asyur ini, saudara, Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur. Dan orang-orang Asyur yang menawan, saudara, ya, yang kemudian jadi tawanan, ya, di bangsa Israel jadi tawanan. Mereka ini, orang Asyur ini adalah bangsa yang kejam, saudara.
mereka menghukum, mereka bukan hanya menawan, dikurung, selesai, bukan saudara. Tapi ada penyiksaan-penyiksaan secara fisik dan juga secara jiwa saudara dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi itu mendatangkan apa ya, kayak aduh musuh wes gitu. Nggak bisa, kalau orang Cina tuh jong wes gitu. Gitu saudara. Tapi ternyata apa yang kemudian mendatangkan luka, apa yang kemudian memori-memori yang kemudian mendatangkan duka cita, itu bisa ditutup dengan yang namanya God's compassion. Bukankah hidup saudara dan saya juga ngalami seperti Yunus? Orang yang megeli, bencekno, melakukan hal yang jahat buat saudara dan saya. Tapi Tuhan berkata apa? Ampuni. Malah kemudian kadang-kadang Tuhan gini, sering bukan kadang-kadang, berkatono orang itu. Ada yang pernah ngalami? Halo? Gampang apa enggak saudara? Halo? Ya jujur aja gitu kan. Enggak. Kok katene berkati ya. Ngampuni, ya kalau enggak lagi ketemu gitu saudara. Oh saya sudah mengampuni dia. Tapi ujiannya, tesnya tuh waktu ketemu. Gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan hati Tuhan, kasih Tuhan itu melawat saudara dan saya. Itu kalau kita mau bikin perhitungan saudara, kita mau kembali. Kalau aku melakukan perhitungan sama dia, coba kita ingat atau kita berandai-andai, Tuhan yang melakukan perhitungan ke saya. Selesai. Kita juga mencekno bagi Tuhan. Halo, kita ini juga mencekno, ngeselin, sudah dikasihi, disayang sama Tuhan. Tapi kita ini ya masih karepe dhewe, ya loh. Yunus juga begitu. Waktu Niniwe beroleh belas kasihan, Tuhan bilang, layak kang kau marah. Kalau enggak, ini kalau ngomong saudara ya, dalam saya kemudian renungkan ayat ini. Yunus ini kan mendapat kesempatan kedua kan, iya toh. Nah sebelumnya dia di perut ikan, dia dimuntahkan, itu apa enggak karena belas kasihan Tuhan kepada dia. Nah yuk kita seperti itu. Aku adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Aku adalah orang yang beroleh kasih karunia. Aku adalah orang yang beroleh anugerah. Jadi pada waktu kita kemudian dibawa oleh Tuhan menjadi berkat. Mungkin musuhmu, mungkin kita bahkan jangan anggap musuh kalau saya bilang gitu ya. Orang yang memperlakukan engkau dengan jahat, saudara, dia lagi kesusahan, saudara. Ya, justru kita kesempatan untuk apa? Menunjukkan kasih Tuhan kepada dia. Kemudian gini, layak kang kau marah Yunus? Itu kalau dilanjut. Kalau saya yang bilang begitu sama Yunus, saudara. Pantes tak kamu marah. Nek aku tego, tak biarno itu ikan besar itu dilumat-lumat kamu sampai hancur gitu saudara ya. Nggak dapat kesempatan kedua. Tapi kemudian apa? Saudara, di kitab yang terakhir itu kemudian disampaikan Yunus mendapatkan pemahaman pengertian bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Sekalipun sudah jahat kepada bangsa pilihannya. Tetapi kalau Allah yang memilih bangsa Israel, Allah yang sama mengasihi kota Niniwe, masakan Yunus kemudian tidak mengasihi mereka. Nah saudara, ada banyak hal dalam hidup kita tadi saudara, dan saya bilang tentang sacrifice. Itu memang ada dalam hidup kita. Dan itu ditegaskan ketika Petrus mendapatkan pernyataan dari Tuhan demikian. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18, saya minta pemain musik untuk datang ke depan. Aku berkata kepadamu, sama-sama baca ya, kebaca enggak saudara? Kebacakah? Oke, sama-sama ya. 2, 3. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan
kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Melihat sacrifice di situ? Ada sacrifice di situ? Yang ada katakan ya. Saudara, tua itu tidak bicara tentang usia, tapi tua itu bicara tentang mature, bicara tentang dewasa. Dan dewasa di sini adalah dewasa di dalam pengenalan dan pengiringan kita akan Tuhan. Jadi kalau kita kemudian masih kanak-kanak, orang yang kanak-kanak rohani, maunya apa? Diperhatikan, diperdulikan, terus semua dikasihi, dilayani. Tapi waktu kemudian beranjak dewasa, bertumbuh. Itulah sebabnya gereja ini terus mendorong saudara untuk ada di dalam pemuritan. Praktek karunia roh itu diawali yang pertama di rumah kita, di keluarga kita. Suami dan istri, orang tua dengan anak, koko dan meme, cece dan meme, saudara ya, kakak dan adik. Itu praktek karunia roh yang pertama. Kemudian keluar dari situ dengan apa? Keluarga rohani kita. Kita ini saudara menjadi sebuah kesatuan di mana kemudian mungkin seringnya saya bukan pengkhotbah. Memang tidak harus jadi semua pengkhotbah, semua tidak harus jadi pengkhotbah. Tapi saudara, ada orang-orang yang dengan saudara melihat senyumnya saja, saudara ngelihat orang itu hadir, kita ini bersemangat. Pernah ngalami itu? Nah, tidak tahukah? Jangan-jangan orang itu saudara. Jangan-jangan orang itu saudara. Saudara mungkin secara materi belum bisa beri banyak, tapi bukan soal nominal saudara. Tapi soal bagaimana ada God's compassion di sini. Ada belas kasihan Allah yang tidak dibiarkan beku, tapi dinyatakan dari kehidupan kita. Lalu jangan lupa yang pertama, saudara dan saya adalah orang-orang yang meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan keluar saudara. Jangan kemudian, karena apa? Tuhan tidak mengutamakan aksi, tapi Tuhan mengutamakan karakter kita. Ada saudara kita jangan sampai terjadi orang itu karunianya hebat, tapi karakter tidak dibentuk. Maka saudara ya, kita kemudian tidak akan tetap terjaga di dalam urapan Tuhan. Tetap rendah hati. Jadi kalau Tuhan dan saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, kita ini ya tetap biasa, enggak terus diurapi terus beda ketawanya. Sudah diurapi masih bisa suka pisang goreng? Oh tidak, saya mau menyentuh makanan yang kudus. Dan ada begitu saudara, tetap secara natural saudara ya. Tidak ada kemudian tuntutan, oh orang tuh yang sudah diurapi seorang hamba Tuhan, wah sudah kayak gimana saudara, yang kemudian wow gitu saudara. Tidak begitu saudara. Nah, saya kembali kepada konklusi 3 bulan ini saudara. Mari kita mau menjadi orang-orang yang bersedia. Waktu saudara bagaimana? Hidup saudara bagaimana? Terkadang memang harus dipangkas yang namanya kesenangan pribadi kita. Terkadang memang, bukan terkadang, seringkali Tuhan kemudian memisahkan kita untuk kita menarik kita dari mungkin pergaulan-pergaulan yang itu mendatangkan kesenangan bagi daging kita, tapi tidak membawa pertumbuhan bagi kerohanian saudara dan saya. Karena Tuhan mau jaga saudara dan saya. Karena kita ini tidak bisa kemudian merasa kuat. Oh aku mau jadi garam kok buat mereka. Aku mau jadi terang kok buat mereka. Tapi kalau keintiman saudara kepada Tuhan tidak terjaga, firman Tuhan berkata apa? Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita kemudian sebetulnya menyenangkan ya, bergaul sama dia, bisa ini ya, dagingnya maksudnya, kesenangan daging itu bisa tersampaikan. Tapi saudara melihat, oh enggak.
kok ini kayaknya sudah menarik aku dari yang namanya kebenaran firman. Maka saudara mesti kembali. Yuk kita sama-sama menjadi orang yang bersedia kepada Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut warga kerajaan GBI Rock Jember, katakan 2-3. Maka saut kita semua adalah, ini aku, utuslah aku. Jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara diberkati, yang mau melayani Tuhan dan melayani sesama, melayani dalam tubuh Kristus, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Ben. Iya, waktu firman disampaikan, bicara tentang konklusi, Tuhan ingatkan sebuah kebodohan yang pernah saya buat. Ini sebuah ilustrasi, sebuah gambaran buat kita. Gambaran, ilustrasi ini mengingatkan saya akan sering cerita bahwa saya sering kali buat exercise buat diri saya. 1 bulan terakhir saya buat exercise lari 5 km tanpa berhenti, hanya beberapa kali begitu. Saya pernah buat exercise karena saya waktu itu bersepeda, biasanya 25, 27 kilo gitu ya. Saya kemudian gini, besok saya akan sepedahan, saya sudah hitung rutenya, itu kurang lebih 35 km. Dan kalau saya lihat rekam jejak, rekam jejak saudara ya. Saya rata-rata hanya 19 km per jam karena saya pakai sepeda lipat, sepeda kecil saudara. Kemudian saya punya tekad gini, oke, saya akan pecahkan rekor itu jadi minimal 20 km per jam. Jadi kalau saudara pengen tahu rutenya kapan-kapan gitu ya. Kemudian saya setiap hari kalau saya bersepeda, saya selalu bawa uang saku untuk beli minum, saudara. Saya sudah siapkan, kemudian saya terus genjot dari Gunung Batu, terus ke Mangli, saya genjot, mas gitu. Lihat kecepatannya tuh senang sekali. Ya. Tapi karena itu melebihi batas dari kekuatan dan kemampuan, otomatis tubuh ini agak tekor sedikit, keringat banyak gitu. Tapi gini, saya terus gini, enggak. Ini kalau aku berhenti, waktunya berhenti, kecepatannya menurun. Wah terus genjot. Sampai rumah, saya defisit tenaga. Sampai rumah tuh kaki saya tuh bergetar. Aduh, saya ingin, iki tekor ini. Tubuh saya tekor, saudara. Jadi artinya apa begini, saudara? Tadi disampaikan bahwa karunia diberikan, responnya adalah begini. Kita acuh atau kita sombong hanya untuk gitu saja. Saya pikir gini, enggak, saya kuat gitu. Saya enggak perlu berhenti, saya enggak perlu beli minum. Ya, sekalipun saya punya uang untuk saya berhenti di sebuah toko untuk beli minum, saudara. Serius saya tekor sepanjang hari itu, saya rasanya enggak enak. Karena saya tahu ini tubuh saya defisit gitu, tekor gitu ya. Waduh, saudara. Nah, waktu firman Tuhan bicara buat kita begini, seringkali Tuhan sudah beri dalam hidup kita, cuma kita tidak pernah menggunakannya. Sehingga kita seringkali ngomong gini, aku wong Kristen biasa, aku ya seperti Yunus, seperti firman Tuhan disampaikan buat kita. Padahal kita punya sesuatu untuk kita pergunakan. Nah, pagi hari ini, pertanyaan buat saya, buat setiap kita, pagi hari ini buat setiap kita. Yakin enggak Roh Kudus ada dalam diri kita? Perlu yakin dulu, saudara. Yakin enggak? Kita bersepeda bawa saku semua. Tuhan sudah kasih. Menjalani hidup ini, Tuhan beri kita Roh Kudus. Cuma persoalannya gini, jangan bodoh. Pergunakan itu. Amin. Jawil kiri kamu bodoh enggak?
Nah, jawilen bisa didelok saya. Kamu bodoh enggak gitu ya? Kalau kamu enggak bodoh, aplikasikan Roh Kudus yang ada dalam di saudara, pergunakan itu. Ada orang-orang Niniwe di sekitar kita, ada orang-orang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang buta, orang-orang apalagi yang memerlukan. Saudara adalah jawabannya. Amin. 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 GBI Rock Jember berkata, ini aku. Jangan seperti di sekolah Alkitab. Ini aku, utuslah dia. Nah, jangan saudara ya. Ini aku, utuslah aku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Amin. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Kirabataka ya syandara makaya ramataka ya ranama syandara lama. Syakarabataka ya ramataka syakandara lama kaya ralama syandara lama. Syarabataka ya ramalama nana syandara lama. Tuhan berkata kepadamu pagi hari ini, kekuatanmu tidak seberapa, pengertianmu tidak seberapa, bahkan pengetahuanmu tidak seberapa. Tapi aku Tuhan berkata kepadamu pagi hari ini, aku Tuhan yang berdiam di dalam hidupmu, akulah yang mengurapi engkau untuk menjadi utusan-utusan kerajaan Allah bagiku. Engkau adalah umat yang berharga, engkau adalah umat yang penting bagiku, kata Tuhan. Kirebete gasakan naralamaya. Dan aku Tuhan berkata kepadamu, jangan toleh masa lalu dan ke belakang. Engkau mungkin melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, engkau adalah biji mataku dan engkau sangat berharga bagiku. Aku sudah selesaikan masa lalumu supaya engkau berjalan kepada masa depan, kata Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, terima urapan yang baru dari Tuhan. Turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima sebagai perwakilan-perwakilan kerajaan Allah. Dan engkau dimampukan oleh Tuhan. Ya, umatku, umat yang berharga. Umatku biji mata Tuhan. Engkau adalah umat pilihanku. Terima kuasa dari surga turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Eren akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam komunitas kerajaan atau KK untuk bergabung dalam komunitas kerajaan. Dalam komunitas kita bertumbuh bersama dan saling memperlengkapi di dalam Tuhan. KK dilakukan secara on-site dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK dapat menghubungi Bapak Adi Chandra dengan nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 523 61. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky.
Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan pembangunan, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0249 100 244. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Satu hal yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah kita memiliki hati yang mengasihi. Haleluya. Gembala dan seluruh jemaat GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Natasha, Saudari Indah, dan Saudari Irma, kami undang untuk bangkit berdiri supaya kita boleh mengenal lebih lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Oke, silakan para orang tua bisa berdoa terlebih dahulu, memberkati anak-anakmu. Haleluya, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa ini. Mari jemaat Tuhan bisa angkat tangan saudara, kita memberkati anak-anak hebat. Terima kasih Tuhan buat anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang Tuhan anugerahkan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan ini. Oleh sebab itu kami berdoa mengurapi mereka bersama-sama dengan orang tua mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ini yang terjadi dalam hidup mereka. Masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Rencana Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Disertai di sekolah mereka dengan hikmat, pengertian, dan akal budi Tuhan. Dan bahkan mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menghormati orang tua dan menghargai sesama. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya anak-anak kami akan Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Untuk menyatakan kuasa kerajaan atas hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga panah-panah api dari si jahat kami gagalkan dalam nama Yesus. Rancangan-rancangan dan niat-niat orang jahat pun kami gagalkan dalam nama Yesus. Dan biarlah ini yang terjadi buat setiap mereka. Mereka ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap orang tua mereka masing-masing. Memberkati kakak-kakak Rocky Tuhan, memberkati gereja ini sebagai bagian dari keluarga mereka Tuhan. Untuk mereka anak-anak kami diperlengkapi untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, dan berdoa dan memberkati anak-anak kami di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya anak-anak kita diberkati semua berkata amin. Oke, jangan kemana-mana dulu, silakan duduk anak-anak. Ya, yang mau hadiah siapa? Saya. Oke, mari Bu Maria. Shalom. Nah, kalau tadi sudah lihat tayangan-tayangan ini, semuanya dikemas dalam MBM dan bersama dengan Rocky dalam acara Fun Gathering yang diadakan tanggal 23 yang lalu. Nah, ini pemenang-pemenang gamesnya ya, saya bacakan. Minta tolong nanti yang disebut namanya maju ke depan ya. Siap adik-adik? Siap putri-putri raja? Oke, yuk. Games yang pertama, memasukkan bola ke dalam gelas. Ada 10 gelas, kategorinya usia 4 sampai 4,5 tahun, dimenangkan oleh adik kita Gilbert. Yuk, Gilbert maju. Yuk, berikutnya maju dulu. Nah, ya. Kemudian usia 6 sampai 9 tahun, dimenangkan oleh adik kita namanya Abraham.
orang dewasa usia 11 sampai 15 tahun dimenangkan oleh pasangan kita Gisela dan Ibu Cici. Ayo maju ke depan. Namanya, nah ini ya. Kemudian yang berikutnya memasukkan bola ke dalam keranjang yang diikat di pinggang orang dewasa. Ini berpasangan ya, usia 4 sampai 4,5 tahun dimenangkan oleh Felicia dan Ibu Vivi. Kemudian usia 6 sampai 9 tahun dimenangkan oleh adik kita Joa dan mamanya Bu Mega. Kemudian yang berikutnya memindahkan karet gelang ke pakai sedotan. Kategori usia 11 sampai 15 tahun dimenangkan oleh Immanuel. Yang berikutnya kategori gamesnya berjalan di atas 2 potongan kardus. Kategori usia 4 sampai 4,5 tahun dimenangkan adik kita siapa ya? Audrey. Yuk maju. Kemudian kategori usia 6 sampai 9 tahun dimenangkan oleh Ruben. Nah ini lomba yang seru tidak kalah. Putri-putri raja berpasangan menggapit 1 balon di antara 2 orang sambil berjoget. Ya. Siapa nih ya putri-putri raja yang menang? Pasangan kita Ibu Karina dan Ibu Ella. Nah, ini semua yang games. Tapi ada satu, kita perlu kasih apresiasi bagi peserta yang antusias, yang dia hadir, persiapannya cukup panjang dan dia awal. Kita beri aplaus yuk. Kita beri apresiasi untuk ibu kita, Ibu Debbie dan Ivania. Mbak silakan Bu. Ya, saya minta tolong Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk memberikan hadiahnya. Jangan lupa yang dokumentasi, silahkan. Dengan konsisten untuk masuk, luar biasa Ibu Cici. Ayo Gilbert. Yeay.
juga untuk yang punya putra-putra yang masih usianya SD ke bawah bisa bergabung dalam Rocky. Kita akan terus bersama-sama untuk membangun generasi muda dan putri-putri raja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi yang luar biasa karena kita memiliki Allah yang besar. Allah yang menjadi Bapa kita. Haleluya. Dan pagi hari ini seluruh warga pemenang, umat pemenang yang mencintai Tuhan, kita sama-sama akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, khusus dari kalangan mereka saudara-saudara, yang Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja, bagi umat pemenang. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari Mana suara bapak-bapak? Wah, asik, luar biasa. Oke, terima kasih, sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau tidak lagi sama, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu. Terima kasih memberkati persembahan yang diberikan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih, mari warga kerajaan Allah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat anugerah yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita, yang turun atasmu, sehingga kau dimampukan melakukan setiap hal yang kau kerjakan dengan tanganmu. Tuhan yang membuatnya berhasil. Langkah-langkahmu disertai oleh Tuhan, sehingga kemanapun engkau pergi dan diutus oleh Tuhan, engkau akan dipakai menyatakan kuasa kerajaan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengurapi engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati Tuhan berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.